Om Swastiastu. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang materi peran anggaran dalam perencanaan dan pengendalian. Sebelum mempresentasikan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Saya sendiri, Dewi Cantika Chandra Pramesti, NPM 337. Selanjutnya ada Natasha Giovanita, NPM 331, Rima Ardianti, NPM 239, dan Surya Adi Utama, NPM 389. Yang pertama yaitu pengertian anggaran. Anggaran merupakan pengembangan dari suatu rencana jangka pendek yang mencangkup perbandingan kinerja aktual untuk melakukan tindakan korektif guna mencapai sasaran rencana. Dengan demikian, dari gambaran tersebut dapat diketahui betapa pentingnya peran anggaran dalam melaksanakan fungsinya sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Selanjutnya ada hubungan anggaran dengan perencanaan. Setiap perusahaan atau organisasi harus membuat suatu perencanaan yang merupakan proses menentukan tujuan organisasi yang akan dicapai dalam jangka pendek ataupun jangka panjang yang dipakai sebagai dasar dalam mengendalikan aktivitas operasionalnya. Proses perencanaan, baik perencanaan jangka pendek maupun perencanaan jangka panjang, adalah komponen yang paling penting dari keseluruhan sistem. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Natasha Giovanita, NPM 19321213331. Anggaran memainkan suatu peranan penting dalam perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Fungsi dari anggaran, yang pertama, hasil akhir proses perencanaan, yang kedua, cetak biru perusahaan untuk bertindak, yang ketiga, alat komunikasi internal yang menghubungkan beragam departemen, yang keempat, standar terhadap hasil operasi yang dapat dibandingkan, yang kelima, sebagai alat pengendalian, yang keenam, memotivasi manajemen untuk bertindak konsisten. Fungsi anggaran sebagai alat perencanaan penyusunan. Anggaran merupakan siklus penting bagi perusahaan, dalam hal ini termasuk perguruan tinggi, yaitu untuk membantu pelaksana dalam merencanakan kegiatan dan memberikan gambaran awal seberapa besar dana yang akan dikeluarkan untuk mewujudkan kegiatan tersebut, yang dimonitori oleh pusat pertanggungjawaban sehingga penyimpangan-penyimpangan dapat diminimalisasi. Sekian, terima kasih. Swastiastu, perkenalkan, nama saya Anak Agung Madi Suradi Utama, NPM 19321121389 dari kelas C5 Manajemen. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu saya mendapatkan bagian tentang jenis-jenis anggaran. Yang pertama, menurut dasar penyusunan anggaran terdiri dari anggaran variabel dan anggaran tetap. Yang kedua, memuat cara penyusunan anggaran terdiri dari anggaran periodik dan anggaran kontinu. Yang ketiga, menurut jangka waktu anggaran terdiri dari ada dua, yaitu anggaran jangka panjang dan anggaran jangka pendek. Yang keempat, menurut bidangnya anggaran terdiri dari anggaran operasional dan anggaran keuangan. Yang kelima, menurut kemampuan menyusun anggaran terdiri dari anggaran komprehensif, anggaran parsial. Dan yang terakhir adalah yang nomor 6, menurut fungsinya anggaran terdiri dari anggaran apropriasi dan anggaran kinerja. Selanjutnya jenis informasi. Yang pertama, menurut Mulyadi, anggaran disusun oleh manajemen dalam jangka waktu 1 tahun untuk membawa perusahaan ke kondisi tertentu yang diperhitungkan dengan anggaran. Manajemen mengarahkan jalannya kondisi perusahaan dari pengertian tersebut. Anggaran mempunyai 4 unsur, yaitu yang pertama, rencana, yaitu suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas dan kegiatan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Yang kedua, meliputi, yaitu mencakup semua kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian-bagian yang ada dalam perusahaan. Yang ketiga, dinyatakan dalam unit moneter, yaitu unit dalam kurung kesatuan yang dapat diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka ragam. Dan yang keempat dan terakhir, jangka waktu tertentu yang akan datang, yaitu menunjukkan bahwa anggaran berlaku untuk masa yang akan datang. Sekian presentasi dari saya. Perkenalkan, nama saya Nima Rima Ardianti, NPM 19321212239. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Dari pengertian anggaran yang telah diutarakan di atas, dapat diketahui bahwa anggaran merupakan hasil kerja atau output, terutama berupa tafsiran-tafsiran yang akan dilaksanakan di waktu yang akan datang. Secara lebih terperinci, proses kegiatan yang tercakup dalam anggaran sebagai berikut. Yang pertama itu pengumpulan data dan informasi untuk menyusun anggaran. Lalu yang kedua itu pengelolaan dan penganalisaan data dan informasi. Lalu yang ketiga, menyusun anggaran serta menyajikannya secara teratur dan sistematis. Selanjutnya yang keempat, pengkoordinasian pelaksanaan anggaran. Lalu yang kelima itu ada pengumpulan data dan informasi untuk keperluan pengawasan kerja. Dan yang terakhir itu merupakan pengolahan dan penganalisaan data untuk memperoleh kesimpulan.
Selanjutnya itu dimensi perilaku dalam anggaran. Anggaran punya dampak yang besar terhadap perilaku manusia. Penyusunan anggaran dapat dilakukan dengan pendekatan top-down dan atau bottom-up. Anggaran yang ditetapkan sepihak oleh atasan, top-down approach, akan membawa konsekuensi yang berbeda kalau anggaran disusun atas dasar partisipasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.